Nikmati kebaikan 100% pure extra virgin olive oil dari tanah Andalusia dalam masakan Anda. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Kare. Kare. Bener ya? Bukan kari. Waktu tersisa 5 menit lagi. Karena memang biasanya masak gulai ikan itu daripada pakai asam gelugur, itu lebih enak pakai asam kandis. Wanginya itu beda, wangi gulai ikannya itu benar-benar dia ada asamnya tapi ada wanginya juga. Makanya aku asal masak gulai ikan selalu pakai asam kandis. Aku sempat bingung untuk memakai platingan mangkok yang mana, mau yang kecil atau yang gede. Jadi dua-duanya aku langsung bawa dan aku coba. Gulai itu sayurnya apa sih? Maksudnya? Bebas. Bebas bisa pakai apa aja. Wortel boleh dimasukin ke gulainya jadi bareng ikan sama ada gulai, ada potongan gede-gede. Tomat bukan? Kuah santan semua nih. Aduh, ini menggiurkan semua ya. Semua menggiurkan. Harusnya familiar banget lah buat peserta lah. Betul, mungkin yang paling jarang ini kayaknya. Laksa Betawi. Iya, laksa Betawi. Iya, aku dibanding nggak pernah sama ya. dari semua ya. Anyway, ini seharusnya mudah ya buat Mudah. mereka semua. Udah. Nusantara, Familiar. berkuah, santan. Semua orang mesti di rumah punya resep Iya, sendiri lah buat betul. ini interpretasi. Ya. Oke. Guys, waktunya tinggal 30 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kalian telah menyelesaikan challenge pertama kalian, makanan berkuah dan bersantan. Kami akan memanggil beberapa yang kami anggap menarik. Pertama, Tian. Alhamdulillah, akhirnya aku dipanggil. Karena ini pertama kali untuk challenge 1 namaku tuh dipanggil. Aku seneng banget. Aku berharap makananku ini bisa menjadi makanan yang enak, sehingga aku nggak perlu masak lagi di challenge 2. Oke, Tian bikin apa? Boleh jelasin? Kare domba nanas dengan nasi basmati dan acar nanas, Chef. Panjang banget namanya. Kamu kare, kari, apa gulai? Kare, Chef. Kare. Kare. K-A-R-E berarti. Kare. Manis dong? Agak manis. Pakai kecap? Enggak, pakai ini, manisnya dari nanas, Chef. Yakin bakal manis nanasnya? Manis, Chef. Tadi udah dicobain agak manis, tapi nggak semanis itu, Chef. Jadi dalamnya cuma domba dan nanas? Domba nanas, Chef. That's it? Iya, Chef. Kare. Kare. Bener ya? Bukan kari. Kari boleh, Chef. Yang bener yang mana? Ya, itulah, Chef. Boleh kari, Chef. Loh jangan dong. Kari sih sebenarnya, Chef.
Sebenarnya kari karena pakai daun tumurui gitu, pakai daun kari, chef. Iya, kari. Bedanya kare sama kari apa? Huruf E. Kare lebih Kari, gelap, chef, lebih kari. manis biasanya. Iya, ini lebih ke kari sebenarnya. Kari, chef. Tian, Yes, chef. kalau dari aku sih, I don't have any problem. Yes, chef. Aku Thank you, suka. chef. Thank you, chef. Dari nasinya, dari karenya, Kari. dari kamu punya daging kambingnya, itu empuk. Kalau buat aku cukup empuknya pas, tapi masih ada bite-nya. Yes. Jadi enak pas dimakan. Dan yang saya paling suka sebenarnya tuh nanas kamu. Nanas acarnya itu Acar. seger banget. Thank you, chef. Thank you banget, Tian. Thank you, chef. Tian, Yes, chef. wah ini hidangan kamu cukup baik hari ini. Tapi saya mau menambahkan ya, ini kalau kamu melakukan dengan proses ini, pasti hasilnya tentu akan lebih baik. Yes, chef. Pertama, pada saat kamu presto, Yes, chef. daging kambingnya, kalau tadi kamu cukup waktu, kamu bisa blanch 2 kali. Yang keduanya, kamu masukkan di situ rempah-rempah bareng. Ya, setelah rempah-rempah bareng, baru kamu masak lagi bareng dengan kuah karinya. Karinya, chef. Kamu masukin jinten, pala, anistar, kayu manis, daun kunyit, daun kari, dan beberapa aromatik lainnya kamu campur jadi satu, itu tentunya kari kamu akan lebih rich lagi. Kombinasi rasanya bagus, enak semuanya, asinnya ada, sedikit manis, itu yang bikin rasanya ini lengkap. Terus untuk platingnya, sebaiknya kamu sih tadi kayaknya menurut saya nggak perlu kamu tambahin kayak ada microgreens di situ ya. Oh, oke, chef. Thank you, chef. Makasih Tian. Thank you, chef. Oke, Tian. Sama persis. Nasinya is good, tapi bisa lebih kering lagi untuk Oke, hidangan ini. Yes, chef. Ya, nasinya kamu juga pakai rempah kan? Pakai rempah, chef. Jintennya bisa dinaikkan Oh, oke. Baik, untuk chef. di nasi ya. Yes, chef. Untuk karinya sendiri, saya suka, tapi masih kurang tajam Oh, oke, chef. rasanya. Jadi komposisi antara bumbu halus kamu dengan kuah lalu dikasih santannya Iya, itu, chef. komposisinya masih sedikit terlalu banyak liquid ataupun santannya. Yes, chef. Daun karinya masih bisa lebih lagi. Oke, chef. Potongan sebenarnya oke, tapi karena ini domba lamb dan shoulder. nanas, mungkin nanasnya bisa lebih kecil sedikit Oh, oke, potongan. baik. Jadi dombanya lebih besar, supaya ada variasi aja dalam kita melihat sebuah hidangan secara visual. Oke? Baik, chef. Thank you, Tian. Terima kasih, chef. Overall aku seneng banget karena dari ketiga juri komentarnya bagus semua. Aku yakin aku pasti bisa naik ke atas. Rizky, silakan depan. Nah, kan dengan kepercayaan diri ini, alhamdulillahnya dipanggil. Ya, lihat sih, chef. Mudah-mudahan suka. Apa ini Rizky? Saya kasih nama Coto Makassar Santan. Coto Mungkin Makassar. terinspirasi dari Coto Makassar, tapi di sini saya sedikit modifikasi pakai santan dan lebih bold aja. Ini apanya? Itu sambal tauco, chef. Tadi dagingnya kamu pakai apa? Tadi pakainya sirloin sih, tapi base-nya pakai buntut. Lalu ini ada bihunnya. Iya, chef. Betul. Kenapa? Mungkin biar ada komponen aja sih, chef. Oh, menurut gue dagingnya rada kering ya. Iya, enggak sih? Iya. Dagingnya lebih kering. Ya, sirloin. Hmm. Sirloin dengan liquid. Rizky, in terms of flavor, saya suka dengan perpaduan apa yang kamu masukkan ke dalam bumbu kuah coto kamu ini. Sebetulnya untuk coto asli nggak seperti ini kuahnya. Lebih ke gelap dan tentunya nggak pakai santan. Untung tadi kamu bilang hanya terinspirasi dari coto dengan menggunakan atau menambahkan santan. Flavornya bagus, cuman kekurangannya adalah satu, body dari kuahnya ini kalau kamu pakai bone dari awal itu tentu akan lebih bagus lagi rasanya. Kemudian untuk pemilihan daging, saya ngerti tadinya kamu mungkin pilih sirloin dengan kamu potong tipis untuk mendapatkan tekstur lebih lembut. Padahal kamu bisa menggunakan potongan daging yang lain, misalnya potongan daging sengkel atau potongan daging yang lebih mengandung banyak lemak. Kamu bisa menggunakan presto, atau kamu bisa gunakan potongan buntut sekalian di situ. Dengan seperti itu, hidangan kamu ini pasti rasanya akan maksimal. Itu aja dari saya. Baik, Terima kasih Rizky. Oke, kalau kita lihat dari rasa, ya kita rasakan ini memang terasa coto. Secara
body daripada liquidnya. Kalau kamu mau pakai santan dan ini adalah versi kamu cuman modifikasi, it's fine. Tapi ini terlalu kental. Terlalu thick aja. Apalagi kamu tambahkan bihun. Bihun tersebut akan menyerap liquid yang kamu punya. Sudah kental, keserap pula. Jadinya kurang. Ya, jadi kamu harus hati-hati di situ. Kamu pakai sirloin, maksudnya bagus, tapi karena ini hidangan berkuah dan dimasak bareng, sirloin itu tidak ada fatnya, sehingga meskipun itu tipis, empuk, tapi terasanya kering. Itu yang harus hati-hati. Iya chef, sorry chef, it's my bad. Cuman ya tadinya sih biar nggak ribet, jadi saya masukin langsung aja. Sorry deh chef. Rizky, kalau untuk plating saya suka semuanya. Cuman tadi udah disampaikan problemnya satu sama dish ini adalah pemilihan daging. I wish kamu pakai sengkel. Itu bener banget tadi kata Chef Norman. Plus Chef Juna, jadi udah dibahas juga. Tuh, jadi kamu harus pikirin bener-bener tuh presentasinya, terus kalau kamu tambahin bihun di dalam, berarti kamu harus otomatis kuahnya lebih banyak, lebih liquid. Itu aja sih Rizky. Untuk kombinasi rasa, I have no problem. Rasa is good. Ya, rasa is good. Thank you Rizky. Ya mendengar komentar juri harusnya sih positif ya. Hal-hal kurangnya ini masih bisa ditoleransi. Mudah-mudahan masih bisa bersaing deh sama yang Tian. Jonathan. Sebenarnya aku nggak expect, tapi pas juri makan, gulai Kaskarok itu pasti nggak nyesel orang di Manggalo ke depan.